Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kami dari kelompok A mata kuliah Kapton Project Program Studi Sistem Informasi akan memperkenalkan produk yang telah kami kembangkan, yaitu Sistem Manajemen Perpustakaan berbasis web. Produk ini dibuat untuk membantu proses pengelolaan perpustakaan agar lebih mudah, rapi, dan efisien. Dalam pengelolaan perpustakaan secara manual, muncul beberapa masalah seperti pencatatan data buku yang kurang terstruktur, pencarian buku yang memakan waktu, kesulitan mengetahui stok buku, risiko kesalahan dalam transaksi peminjaman dan pengembalian, serta perhitungan denda yang masih dilakukan secara manual. Berdasarkan masalah tersebut, kami mengembangkan sistem berbasis web yang dapat digunakan oleh dua pengguna, yaitu administrator dan anggota perpustakaan. Sistem ini diharapkan dapat membantu petugas dalam mengolah data perpustakaan, sekaligus memudahkan anggota untuk mencari informasi buku dan melihat riwayat peminjaman. Tujuan utama dari sistem ini adalah menyediakan aplikasi perpustakaan berbasis web yang mampu mengelola data buku, kategori anggota, transaksi peminjaman, pengambilan, denda keterlambatan, dan riwayat transaksi secara lebih terintegrasi. Dalam pengembangan proyek ini, kami menggunakan pendekatan prototipe, yaitu sistem dikembangkan secara bertahap, mulai dari identifikasi kebutuhan, perancangan awal, evaluasi, perbaikan, implementasi fitur, hingga pengujian. Teknologi yang digunakan dalam pengembangan sistem ini adalah Laravel sebagai framework, MySQL sebagai database, serta HTML, CSS, Bootstrap, dan Blade template. Untuk membangun tampilan utama sistem dijalankan melalui lingkungan lokal menggunakan Xamarin. Selanjutnya kami akan masuk ke bagian demonstrasi produk. Demonstrasi akan dibagi menjadi dua bagian, yaitu sisi administrasi dan sisi anggota. Pertama, kita masuk ke sistem melalui halaman login. Pengguna harus memasukkan email atau username dan password. Setelah berhasil login sebagai administrator, sistem akan menampilkan halaman dashboard admin. Pada dashboard ini, administrator dapat melihat ringkasan informasi perpustakaan seperti jumlah buku, jumlah anggota, data transaksi, dan informasi lain yang mendukung pengelolaan perpustakaan. Selanjutnya, pada menu data buku, administrator dapat menambah, mengubah, menghapus, dan mencari data buku. Data yang dikelola meliputi judul buku, kategori, stok, jenis buku, penulis, penerbit, tahun, dan informasi pendukung lainnya. Fitur ini membantu petugas agar data koleksi tersimpan lebih rapi dan mudah diperbarui. Kemudian, terdapat menu kategori buku. Melalui fitur ini, administrator dapat mengelompokkan koleksi berdasarkan kategori tertentu. Kategori ini berguna agar pencari buku menjadi lebih mudah, baik bagi petugas maupun anggota. Berikutnya adalah data anggota. Pada bagian ini, administrator dapat mengelola data anggota perpustakaan, seperti menambahkan anggota baru, memperbarui data anggota, menghapus data, dan melihat daftar anggota yang sudah terdaftar. Dengan fitur ini, data anggota tidak lagi perlu dicatat secara manual di buku atau lembar terpisah. Selanjutnya kita masuk ke fitur utama perpustakaan, yaitu transaksi peminjaman. Pada fitur ini, administrator dapat mencatat peminjaman buku oleh anggota. Sistem akan menyimpan data anggota, data buku, tanggal peminjaman, dan tanggal jatuh tempo. Ketika peminjaman berhasil dilakukan, stok buku akan berkurang secara otomatis. Jika stok buku habis, sistem akan menolak transaksi sehingga mencegah kesalahan pencatatan. Setelah itu terdapat fitur pengembalian buku. Ketika buku dikembalikan, administrator dapat memperbarui status transaksi. Sistem akan menambahkan kembali stok buku secara otomatis. Jika pengembalian melewati tanggal jatuh tempo, sistem akan menghitung denda keterlambatan secara otomatis berdasarkan jumlah hari keterlambatan. Terakhir, pada sisi administrator, terdapat riwayat transaksi. Fitur ini menampilkan data peminjaman dan pengembalian yang sudah dilakukan.
Riwayat transaksi ini membantu administrator dalam memantau aktivitas perpustakaan dan menjadi dasar untuk pengembangan laporan yang lebih lengkap. Dengan fitur-fitur tersebut, sisi administrator dirancang untuk membantu petugas perpustakaan mengelola data dan transaksi secara lebih terstruktur, cepat, dan minim kesalahan. Selanjutnya, mari kita lihat sistem ini dari sisi anggota perpustakaan. Nah, setelah anggota berhasil masuk, sistem akan menyajikan latar muka yang jauh lebih ringkas dan juga intuitif dibandingkan dari halaman administrator yang ini sengaja memang dirancang agar ini dapat fokus pada kebutuhan utama mereka. Misalnya seperti menjelajahi katalog, mencari buku, memeriksa status pinjaman sampai dengan melihat status transaksi mereka. Ini sebagai contoh kita dapat melakukan pencarian pada katalog. Pada halaman pencarian ini, anggota dapat dengan mudah menemukan buku berdasarkan judul ataupun kategori tertentu. Di sini sistem akan secara otomatis menampilkan daftar buku yang relevan beserta informasi ketersediaannya secara real time. Nah, fitur ini memang sangat efisien karena anggota nggak perlu lagi mencari buku secara manual di rak atau mengantri dan bahkan sampai bertanya pada petugas. Oke. Itu juga berlaku ya untuk di cerita e-book ini. Di sini juga dapat dengan mudah Oke. Selain itu juga terdapat fitur status peminjaman. Ini anggota bisa memantau buku apa saja yang sedang mereka bawa dan kapan batas waktu pengembaliannya sampai dengan notifikasi jika terjadi keterlambatan. Sistem ini menyediakan halaman yang merangkum seluruh rekam jejak dari aktivitas peminjaman dan juga pengembalian yang pernah dilakukan sebelumnya. Ya, Sebagai kesimpulan, sistem manajemen perpustakaan berbasis web ini telah berhasil dikembangkan sebagai solusi digital untuk membantu pengelolaan perpustakaan. Sistem ini dapat mendukung proses administrasi, pencarian buku, transaksi peminjaman dan pengembalian, perhitungan denda, serta pencatatan riwayat transaksi. Terima kasih kepada tutor, Universitas Terbuka, dan seluruh anggota kelompok yang telah berkontribusi dalam penyelesaian proyek ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.